Para legioner yang terkasih dimanapun Anda lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepada untuk menjawab kebutuhan dan kehausan rohani sesama. Kiranya ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Bunda Maria tahu apa yang terjadi dan dibutuhkan. Ia pun tahu kepada siapa harus meminta pertolongan, dan juga tahu apa yang harus diwartakan dan disampaikan kepada yang lainnya. Kisah Bunda Maria dalam peristiwa perkawinan di Kana menjadi gambaran
bagaimana Maria sebagai seorang pewarta kasih Allah berusaha untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dan dibutuhkan dalam perjamuan nikah itu. Ia pun tahu kepada siapa harus menyampaikan dan meminta pertolongan atas apa yang terjadi dan menjadi kesulitan. Bunda Maria pun tahu apa yang harus dikatakan dan disampaikan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, agar karya Tuhan sungguh menjadi nyata, hadir saat itu. Pertama, Bunda Maria tahu jikalau mereka kehabisan anggur, dan ini bisa mengganggu acara perjamuan yang sedang berlangsung. Mereka kehabisan anggur dan membutuhkan anggur pesta. Inilah yang dilakukan pertama oleh Bunda Maria, mencari tahu apa yang sedang terjadi dan dibutuhkan. Yang kedua, setelah tahu apa yang terjadi dan dibutuhkan, Bunda Maria tahu kepada siapa harus menyampaikan hal itu. Ia datang kepada Yesus, putranya, dan menyampaikan keadaan yang terjadi pada peristiwa perjamuan dan pesta itu. Dan yang ketiga, Bunda Maria tahu apa yang harus dilakukan. Maka ia meminta para pelayan dalam mempersiapkan, hingga akhirnya meminta mereka untuk melakukan apapun yang nantinya dikatakan Yesus kepada mereka. Para legioner yang terkasih, menjadi seorang legioner yang berjiwa pendoa dan pewarta adalah bagian dari mengikuti Bunda Maria sebagai model kerasulan dan pelayanan. Tahu apa yang sedang terjadi, tahu apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudari yang kita layani, yang kita kunjungi, yang kita dampingi, adalah awal untuk kita membangun semangat kerasulan, pewartaan di tengah dunia. Setelah kita tahu apa yang terjadi dan apa yang dibutuhkan, kita tahu kepada siapa para legioner harus menyampaikan yang terjadi itu dan yang dibutuhkan dalam kerasulan mereka, sehingga para legioner menjadi jembatan kasih di dalam doa-doa yang diungkapkan kepada Allah untuk keselamatan, untuk kedamaian, untuk ketenangan, untuk kesembuhan saudara-saudari yang kita layani. Namun sekaligus kita menjadi jembatan kasih untuk membantu mereka dalam dukungan, sapaan, perhatian atas kesulitan yang mereka alami. Tahu kepada Allah kita memohon belas kasih, dan tahu kepada sesama kita mengetuk hati untuk semakin peduli pada mereka yang membutuhkan. Dan yang terakhir, tahu apa yang mesti dilakukan untuk mempersiapkan hati, pikiran, sikap diri ketika Tuhan hadir menyapa melalui pengalaman perjumpaan, pengalaman doa, dan berkat lain yang Tuhan hadirkan melalui sesama. Inilah kiranya yang bisa kita timba dari pengalaman Bunda Maria, bagaimana ia menjadi seorang pendoa sekaligus pewarta di tengah karya kerasulan. Kita pun boleh belajar bagaimana kita sungguh-sungguh menimba teladan Bunda Maria ini. Semoga inspirasi iman kali ini semakin menguatkan, meneguhkan karya kerasulan para legioner di tengah gereja dan dunia. Tuhan memberkati.